troubleshooting process. Selanjutnya saya masuk ke bagian utama kedua, yaitu proses troubleshooting. Proses ini sangat penting untuk diisi dalam menemukan penyebab masalah pada komputer. Introduction to troubleshooting. Troubleshooting memerlukan pendekatan terstruktur. Sebelum memperbaiki perangkat, sangat penting melindungi data pelanggan. Beberapa langkah troubleshooting dapat menyebabkan hilangnya data, sehingga backup wajib dilakukan. Teori untuk menentukan penyebab sebenarnya. 4. Menyusun rencana perbaikan dan melaksanakan solusi. 5. Memverifikasi fungsi penuh dan menerapkan pencegahan. 6. Mendokumentasi temuan, tindakan, dan hasil. Identify the problem. Pada langkah pertama, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari pelanggan maupun perangkat, mulai dari menanyakan apa yang terjadi, kapan mulai terjadi, hingga perubahan apa yang dilakukan sebelum masalah muncul. Hindari bahasa teknis dan jangan menyalahkan pengguna. Informasi yang dikumpulkan dicakup. 1. Data pelanggan. Slide berikutnya menjelaskan alat bantu seperti pertama, event viewer untuk melihat log error system. 2. Device manager untuk melihat perangkat bermasalah. 3. Text manager untuk memantau proses dan kinerja. Ketiga hal ini sangat membantu dalam menganalisis akar masalah. Theory of trouble cause. Setelah mengumpulkan data, kita membuat teori penyebab yang mungkin. Teori dibuat dari yang paling sederhana, misalnya perangkat tidak terhubung, kabel longgar, urutan boot salah, atau disk not bootable. Test the theory. Teori-teori tersebut diuji satu persatu. Jika penyebab sudah ditemukan, kita bisa melanjutkan ke langkah perbaikan. Plan of action. Pada tahap ini kita menyusun rencana tindakan yang paling efisien. Jika masalah rumit, maka perlu riset tambahan, baik dari manual, referensi online, teknisi lain, atau log sebelumnya. Vision, strategi, setelah masalah diperbaiki, kita harus memastikan sistem kembali normal dan tidak menimbulkan masalah baru.